Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait lisensi dan waralaba. Yang pertama adalah pengertian lisensi dan waralaba. Lisensi ialah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang berikutnya adalah waralaba. Menurut PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Lisensi dan waralaba itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang pertama, tujuan dari lisensi adalah meningkatkan pendapatan pemilik, hak cipta atau hak paten, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kesadaran bermerek. Yang kedua, tujuan dari waralaba adalah meningkatkan pendapatan pemilik merek dagang atau bisnis, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan kesadaran merek. Lisensi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, lisensi HKI atau hak kekayaan intelektual, yaitu salah satu jenis lisensi, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Lisensi hak kekayaan intelektual biasanya memiliki beberapa pasal atau bagian di dalamnya, antara lain syarat dan ketentuan atau term and condition, wilayah atau territory, pembaruan atau renewal, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Yang kedua, lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam suatu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir atau End User License Agreement, yang disingkat sebagai EULA. Dalam sebuah perangkat lunak, di bawah perjanjian EULA ini pengguna komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer, tergantung perjanjian instalasi atau tergantung perjanjian lisensi. 3. Lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atau lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan supaya seseorang atau perusahaan tersebut dapat menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Dengan lisensi ini, maka pemakai lisensi dapat menggunakan merek dagang atau jasa lisensi tanpa adanya rasa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi, karena sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan pemilik lisensi. Yang keempat, lisensi hasil karya seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada seseorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung materi seni atau karakter. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi dan memasarkan mainan dengan karakter Doraemon, dan produksi dan memasarkan mainan karakter tersebut sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pencipta karakter tersebut. 5. Lisensi bidang pendidikan. Umumnya, lisensi pada bidang pendidikan berbentuk gelar akademis. Sebuah perguruan tinggi atau universitas bagi memiliki lisensi dapat memberikan gelar kepada seseorang untuk menggunakan gelar akademisnya setelah menimba ilmu dalam kurun waktu tertentu di perguruan tinggi atau universitas tersebut. Atau bisa juga gelar akademis tersebut diberikan kepada seseorang sebagai suatu bentuk penghargaan. Berikutnya adalah jenis-jenis waralaba. Menurut Turf de Brown dalam buku Handbook of Retailing yang terdapat dalam buku yang berjudul Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi yang dikemukakan oleh Linda T. Pessewood tahun 2006, bisnis usaha waralaba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Waralaba pekerjaan. Pada bentuk ini penerima waralaba atau franchise menjalankan usaha waralaba pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri. Bentuk ini tidak memerlukan modal yang besar karena tidak menggunakan tempat dan perlengkapan. Dalam hal ini usaha yang ditawarkan adalah usaha di bidang jasa. 2. Waralaba usaha. Bentuk usaha waralaba ini adalah berupa toko eceran yang menyediakan barang dan jasa atau restoran fast food.
Waralaba ini memerlukan modal yang besar karena memerlukan tempat dan perlengkapan. 3. Waralaba investasi. Pembeda waralaba investasi dengan yang lain adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. Bentuk seperti ini biasanya adalah waralaba yang bergerak di bidang perhotelan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis franchise yang dilihat dari sektor usaha. Jenis-jenis tersebut antara lain seperti makanan dan minuman, retail, salon rambut dan kecantikan, binatu, training, fitness, printing, dan real estate. Dasar hukum lisensi dan waralaba. Lisensi lebih fokus pada izin penggunaan HKI, sementara waralaba mencakup keseluruhan sistem bisnis dengan dukungan aktif dan pemilik waralaba. A. Dasar hukum lisensi. Lisensi diatur berdasarkan PP No. 36 tahun 2018 yang mengatur pencatatan perjanjian lisensi HKI, termasuk hak cipta, paten, merek, desain, industri, dan rahasia dagang. Proses pembuatan perjanjian lisensi. Pembuatan perjanjian lisensi membutuhkan dokumen seperti salinan perjanjian lisensi, sertifikat HKI, surat kuasa atau jika diwakilkan, dan juga pembayaran biaya. B. Dasar hukum waralaba. Waralaba diatur berdasarkan PP nomor 42 tahun 2007 yang mengharuskan pemberi waralaba mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya ke Kementerian Perdagangan sebelum membuat perjanjian dengan penerima waralaba. Kelebihan dan kekurangan lisensi. A. Kelebihan lisensi. 1. Penerima lisensi dapat menggunakan merek dagang secara legal. 2. Pemberi lisensi akan mendapatkan royalti yang jumlahnya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. 3. Pemberi lisensi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkomersilkan produknya. 4. Penerima lisensi akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, terutama jika merek yang dipakai sudah terkenal dan bereputasi baik. B. Kekurangan lisensi. 1. Apabila kesepakatan dilanggar oleh penerima lisensi bisa menjadi pesaing dan akan mengancam keabsahan merek dagang pemilik lisensi. 2. Jika lisensi telah diberikan, pemilik lisensi akan kehilangan kontrol akan produknya. 3. Kemungkinan butuh waktu untuk menerima royalti tergantung kesepakatan. Dan yang keempat, untuk menerima lisensi memiliki risiko besar terhadap penjualan produk. Kelebihan dan kekurangan waralaba. A. Kelebihan waralaba. 1. Merek atau brand sudah terkenal. 2. Standar mutu kualitas sudah terjaga dengan baik. 3. Resep atau konsep khusus bisnis yang sudah teruji dengan baik. 4. Metode dan SOP yang sudah tersedia. 5. Informasi seputar market dan bisnis yang terkait. 6. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. 7. Bantuan keuangan dan pemodalan. B. Kekurangan waralaba. 1. Ketergantungan yang sangat tinggi kepada franchiser. 2. Franchise fee yang mengikat meskipun bisnis sedang menurun. 3. Sangat sulit menilai franchiser. 4. Kontrak yang membatasi ruang gerak franchise. 5. Kebijakan-kebijakan franchiser yang berubah-ubah yang harus dipatuhi. 6. Reputasi merek bisnis akan terganggu jika reputasi merek mengalami kesan negatif. Jangka waktu. A. Lisensi. Pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang bukan bersifat pengalihan hak dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa dalam lisensi dikenal dengan adanya batas waktu yang secara esensial berbeda dari pengalihan hak rahasia dagang. B. Waralaba. Menurut pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan, jangka waktu waralaba yaitu 1. Antara pemberi waralaba dan penerima utama berlaku paling sedikit 10 tahun. 2. Antara penerima waralaba utama dengan penerima waralaba lanjutan berlaku paling sedikit 5 tahun.